Al khulafaur rasyiduna utawi pira-pira pengganti ar-rasyiduna kang bijaksana. Hum ya khulafaur rasyidun iku Abu Bakrin Abu Bakar, wa Umaru lan Umar, wa Utsmanu lan Utsman, wa Ali ibnu Abi Thalibin lan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Khulafaur Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin yakni para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana dalam segala hal, dalam keadaan apapun, semata-mata mereka atau Khulafaur Rasyidin tak ada lain hanyalah mencari ridho Allah. Dalam perjuangannya juga demikian, tidak ada sesuatu kepentingan kecuali berjuang di jalan Allah dan mencari ridhonya. Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, putranya Abu Thalib, Ali. Wasumulan den arani apa sapa Khulafaur Rasyidin bil khulafair rasyidina kelawan Khulafaur Rasyidin, li kelawan Khulafaur Rasyidin, li anahum krana setune Khulafaur Rasyidin iku khalafu ngganti sapa Khulafaur Rasyidin an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hidayati ing dalem aweh petunjuk, lantaran aweh petunjuk mulangi sing petunjuk sing apik semata-mata karena Allah. Wal irsati lan penerangan sing bener, wal irsati lan penerangan sing bener, wa tanfidi ahkami syariati lan melaksanakake hukum-hukum syariat. Dinamakan Khulafaur Rasyidin karena mereka itulah yang mengganti Nabi dalam memberikan petunjuk dan menerangkan yang benar serta dalam melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Tak ada kompromi, tidak ada kong kali kong. Kalau sekarang itu misalkan KKN, kalau di Indonesia KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme, tidak ada itu. Semata-mata adalah memperjuangkan biidznillah, yaitu agamanya Allah semata karena mencari ridhonya juga. Wa balaghat lan tumeka apa mudatu khalafatihim mongsone gantine Khulafaur Rasyidin salasina ing 30 apane aman taune. Khulafaur Rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu masa kepemimpinannya 30 tahun. Iftatahu membuka atau menaklukkan. Sapa Khulafaur Rasyidin Khala Hasyama wal Iraqi wa Palestin wa Misra wa Sudan wa Afriqiyah. Ini negara yang ditaklukkan pada waktu itu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu menaklukkan
As-Sama wal Iraq wa Palestina wa Misra wa Sudana wa Ifriqiya. Nama negara. Sam itu nama negara, Irak, Palestina ya Palestina itu. Wa Mesir lan Mesir, wa Misra lan Mesir, wa Sudan lan Sudan, wa Ifriqiya dan benua Afrika. Benua Afrika, kalau Indonesia itu termasuk benua Asia saja. Iya. Ya di dalam ilmu apa? Geografi. Nah, kalian sudah mempelajari di situ. Wa asharu lan terkenal. Wa asharu lan terkenal apa kuwatuhum panglimane atau tentara-tentarane Khulafaur Rasyidin Khalid ibnul Walid, rupane Khalid bin Walid, wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah, Amr ibnul Jarrah, Amr bin Jarrah, wa Amr ibnul As lan Amr bin As, wal Masnab bin Harisah lan Masnab bin Harisah, wa Sa'd ibnul Waqqas lan Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ini nama orang, ini tentara atau panglimanya waktu itu yang terkenal pada waktu itu. Masa kekhalifahannya, ya, masa kekhalifahannya mereka berlangsung selama 30 tahun. Dalam masa tersebut mereka berhasil menaklukkan negara Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan dan beberapa daerah di Afrika atau benua Afrika. Yes. Di antara panglima-panglima atau tentara-tentaranya waktu itu, mereka yang terkenal adalah Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah, Amr bin As, Masnab bin Harisah dan Sa'ad bin Abil Waqqas. Yang lainnya juga masih banyak. Ini yang tersohor atau yang terkenal. Ini dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Kalian harus mengerti ini merupakan sejarah. Sejarah adalah kejadian di masa lampau atau cerita di masa lampau dan perlu kita ketahui untuk dibuat pedoman atau acuan kronologi atau termasuk waktu kejadian masa-masa lalu dalam perkembangan Islam. Ya, setelah Nabi Muhammad diteruskan Khulafaur Rasyidin, ya terus Khulafaur Rasyidin, terus sahabat yang lain. Jadi lama-lama kita termasuk dari tabi'in. Karena yang terbaik generasi itu adalah generasi yang terdahulu, imannya kuat-kuat dan kokoh, apa yang telah dimengerti mantap dalam jiwanya dan tegas tanpa ragu dalam segala hal. Makanya Nabi sendiri bersabda, khairukum qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina ba'dahum. Generasi yang terbaik, yang paling indah, baik segalanya itu adalah generasi waktu itu. Waktu Nabi, sahabat, terus tabi'in. Nah, kita semua ini sudah beberapa generasi. Di zaman akhir ini one day, tapi kemantapannya atau keberhasilannya, kemantap jiwanya itu, keimanannya itu kuat-kuat orang yang terdahulu, kecuali orang yang dipilih Allah. Walaupun sekarang ini juga demikian, karena orang yang tidak dipilih Allah adalah akan lemah dalam hal apapun.
dalam melaksanakan syariatnya atau kewajibannya, dalam perjuangannya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah, semoga kita diberikan Allah ke jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoinya. Allahumma amin. Mengapa Pak? Karena begini Jam. Di zaman-zaman akhir ini kalau kita lihat, kita amati bersama, sudah tidak ada orang bodoh, semuanya itu pandai. Sekolah-sekolah di mana-mana saja ada, tempat belajar di mana ada. Tapi kualitasnya itu tidak seperti orang terdahulu. Orang yang terdahulu walaupun ilmunya tidak seberapa kuat, imannya juga kuat. Nah, ini mempengaruhi segalanya. Maka kita dipupuk dalam ilmu pengetahuan agama ini adalah satu-satunya ilmu yang sangat kuat untuk meluruskan dalam segala hal, termasuk menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dari itu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar, baik waktu di desanya atau di pesantren, karena ilmu ini adalah penting. Ilmu itu di atas segala-galanya. Kalau kita mengerti, jadikan dipilih Allah orang yang soleh-solehah, diberi ilmu yang manfaat barokah. Besok kehidupan di tengah-tengah masyarakat akan enak, tidak semrawut, tidak galau walaupun keadaan apa adanya. Inilah diantaranya tujuan orang tua kita. Semoga anak-anaknya dijadikan anak yang soleh-solehah, generasi yang tangguh, generasi yang bijak, generasi yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, manfaati pada manusia lainnya di mana saja berada, tanpa ada sesuatu, karena hatinya bersih. Ini juga didasari karena ilmu pengetahuan. Karena berjuang atau ibadah tanpa didasari ilmu pengetahuan tak ada gunanya, karena tidak tahu cara-caranya. Makanya kalian harus yang sungguh-sungguh dalam bidang apapun, serta jangan sampai tidak mau belajar. Setiap hari walaupun sebentar harus belajar tentang masalah ilmu, karena ilmu adalah di atas segala-galanya. Dunia ini kalau tidak ada ilmunya nggak bisa dicapai. Apa saja kalau tidak ada ilmunya tidak bisa dicapai. Sebagaimana termasuk wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal sak teruse. Akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menunjukkan surat yang pertama atau wahyu yang pertama turun adalah tentang pendidikan. Pendidikan adalah dengan cara membaca, menulis. Maka kalian harus mau membaca dan menulis kalau memang menghendaki jadi orang yang mengerti, orang yang alim, orang yang pandai segala bidang. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Allahumma amin ya rabbal alamin.